PDI Perjuangan menyindir si biru sudah terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah mempunyai capres sendiri yang disebut mencapreskan Anies Baswedan. Meski tak spesifik menyebutkan nama parpol si biru, namun penyebutan nama capres Anies akan menunjukkan siapa target dari sindiran ini. Kemana arah sindiran PDI Perjuangan dan apakah sindiran ini sebagai tanda keretakan pemerintah dan juga Nasdem di istana? Untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami. Pertama adalah Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, kemudian politikus PDI Perjuangan Andreas Pariera, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, apa kabar Bapak-Bapak? Ya, selamat malam. Alhamdulillah baik, Ram. Sudah pemirsa CNN. Ya. Baik, Alhamdulillah dalam kondisi baik, begitu semua narasumber. Saya langsung menanyakan kepada Pak Andreas termasuk mengkonfirmasi begitu. Jadi artinya si biru ini spesifik kepada Nasdem begitu, Pak Andreas? Ya, saya kira itu terbuka aja, silahkan menginterpretasi. Kan politik itu juga ada simbol-simbolnya kan. Jadi kalau masyarakat menilai si biru itu adalah partai A, partai B, ya silahkan aja gitu. Baik, Pak Andreas, tapi kemudian ada spesifik frasa yang menyebutkan bahwa mencalonkan Anies, mempunyai capres sendiri, bukankah ini menjadi spesifik begitu tafsirannya? Ya, saya kira terbuka dan faktanya kan juga kita semua tahu kan, artinya ya Partai Nasdem sudah mencalonkan Pak Anies dan juga sekarang kan sedang dinamikanya semakin meningkat menuju pada 2004 gitu. Berarti artinya ketika sudah punya capres lain, ketika memang tafsirannya adalah si biru adalah Nasdem, ini bisa disamaartikan dengan tidak mendukung pemerintah sekarang begitu maksudnya Pak Andreas? Saya kira terbuka aja untuk masyarakat menafsirkan itu dan masyarakat juga bisa menilai bagaimana positioning dari partai-partai di dalam proses ya sekarang ini, bagaimana pemerintahan yang berjalan dan bagaimana persikapan terhadap sikapan menuju pada 2024. Tapi posisi PDI Perjuangan jelas bahwa kita sekarang seperti apa yang juga disinggung oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang sekarang kita yang di PDI Perjuangan juga bersama dengan teman-teman berbagai partai yang terlibat di dalam koalisi yang mendukung pemerintahan ini, kita konsisten mendukung pemerintahan ini sampai berjalan sampai dengan selesai. Dan ya terutama juga apa yang disinggung oleh Pak Jokowi, kita menjaga stabilitas politik karena kita menghadapi banyak tantangan-tantangan di Republik yang berkaitan dengan situasi global dan bagaimana menjaga stabilitas politik sehingga kita bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Saya kira itu poin yang paling penting. Baik. Saya akan konfirmasi ke Pak Sugeng, apa tanggapan Anda dan juga Nasdem begitu? Ya, jadi Nasdem tidak merasa apa-apa ya, itu kan ya dalam politik tentu ada diskursus ya, bahwa dilemparkan seolah-olah kita sebagai partai yang berwarna biru yang hari ini memang sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai kandidat atau bakal calon presiden, lantas ditengarai seolah-olah kita akan keluar dari koalisi, itu bahasa simboliknya kan begitu. Tapi faktanya kan begini, bahwa kami tetap komit dan itu kita tunjukkan dalam hal pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya bisa memberi contoh yang bahkan ekstrim bagaimana kita komit mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini sampai tahun 2024. Misalnya apa? Kebijakan terakhir dan kita sudah mulai penjajakan ini runtung renteng ini tentang pencapresan. Perihal tentang kenaikan BBM misalnya. Kebetulan saya selaku Ketua Komisi 7, Nasdem sebagai partai rasional modern, begitu pemerintah punya rencana untuk mengurangi subsidi, ya sekali lagi mengurangi subsidi dengan menaikkan BBM, wah itu kan bayangkan, boleh dilihat dalam track record atau dalam jejak digital kemarin-kemarin, bahwa Partai Nasdem lah, utamanya saya sebagai Ketua Komisi 7 yang menjelaskan kepada publik kenapa pemerintah harus menaikkan BBM dengan mengurangi subsidi, bukan menghapus subsidi. Bahkan berbagai forum Pak itu yang digelar melalui media massa dalam pengertian televisi maupun bahkan ada sebuah forum yang diagendakan oleh Kapolda Jateng misalnya, saya menjadi pembicara dan sebagainya. Ini menunjukkan
memang secara etik dan secara juga sebagai kita partai pendukung presiden, sampai tahun 2024 kita tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu clear. Sekali lagi saya sampaikan, itu sangat clear bahwa kita mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024 dengan berbagai konsekuensi logisnya. Baik. Artinya apa? Sekalipun memutuskan keputusan-keputusan yang tidak populer secara kepartaian, karena apa? Ada fakta bahkan partai-partai pendukung yang notabene malah tidak bunyi perihal tentang kenaikan BBM misalnya. Ini sebagai ukuran bagaimana loyalitas kami sebagai partai yang secara etik dan secara kepartaian dan secara politik tetap menunjukkan bahwa kita memang mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Pak Sugeng, perihal tentang pencapresan ini untuk tahun 2024 ke depan sana. Sekali lagi, ini sekaligus untuk menguji bagaimana sistem kepartaian kita, sistem politik kita dalam hal dalam hal sinergitas dalam konteks dukung atau menjadi partai pemerintah maupun non pemerintah. Baik, Pak Sugeng. Bahwa kita misalnya sekarang sedang menjajaki koalisi dengan partai koalisi, tapi itu persoalan lain sekali lagi. Baik, saya sudah mendapatkan poin Anda, Pak Sugeng. Ya, artinya kemudian loyalitas yang kemudian disebutkan salah satunya adalah kasus BBM tadi ini kemudian menjadi komitmen begitu ya dari Nasdem hingga 2024, tapi pencapresan adalah soal lain. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita segarkan ingatan kita lagi soal bagaimana statement dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan hal ini. Kita simak bersama. Kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies sudah dinyatakan berbeda dengan Presiden Jokowi. Misalnya terhadap ibu kota negara, Pak Jokowi karena perspektif geopolitik ingin memindahkan ibu kota di Kalimantan, sementara Pak Anies tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta. Itu kan dua hal yang berbeda. Inilah yang menciptakan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi. Di dalam penanganan banjir berbeda. Baik, ini tadi kita sudah dengarkan disebutkan oleh Hasto Kristianto bahwa ada beda kebijakan ditakutkan ketika mengusung Anies. Bagaimana Pak Sugeng tanggapan Anda? Lihat soal IKN. Apa yang menjadi dukungan real Partai Nasdem, yakni dalam bentuk mensupport undang-undang IKN. Itu adalah bentuk dukungan politik yang paripurna. Bahwa pelaksanaannya nanti sekali lagi, ini kan sebuah perjalanan, bahkan Anies pun ingat ya, bahwa kalimat continuity and change itu adalah hasil juga rumusan kami-kami. Ada sesuatu yang harus continuity, ada sesuatu yang harus berubah. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti berupa negasi dari kepemimpinan Pak Jokowi. Sekali lagi, bahkan Anies pun berkali-kali menyebut, di DKI pun dia meneruskan beberapa program yang dulu dirintis oleh Pak Jokowi, bahkan sebelumnya, zamannya Pak Sutioso dan sebelumnya, dan seterusnya. Saya kira kita tidak bisa mempertentangkan begitu saja, secara rigid apa yang ada sekarang dirancang. Kami sebagai partai pendukung Pak Jokowi jelas, soal IKN kita mendukung dalam tingkat sampai kita setuju dalam bentuk undang-undang. Bahkan nanti kita akan menyarankan buatkanlah semacam bagaimana itu berupa peraturan pemerintah atau apa bahwa yang lebih rigid lagi bahwa memang harus dibangun di misalnya IKN itu. Jadi persoalan ini bukan merupakan indikasi bahwa kita ini lantas bernegasi, tetapi bahwa semuanya memang ada continuity, ada juga perubahan. Saya kira wajar, semuanya akan bicara begitu. Jadi kontradiksi semacam itu saya kira tidak bisa dibuktikan sebagai kita lantas akan keluar dari koalisi ini. Sekali lagi kita memegang etik dan juga politik dalam konteks kita mensupport atau mendukung pemerintah ini sampai tahun 2024 tanpa syarat, tanpa mahar kan jelas. Artinya apapun bahwa dengan keputusan ini lantas dipandang atau dinilai oleh Pak Jokowi, lantas misalnya ada tindakan-tindakan politik itu adalah hak prerogatif presiden. Misalnya nih, misalnya, apalagi statementnya Mas Hasto, misalnya terus ada reshuffle misalnya, itu hak prerogatif presiden. Tapi kita tetap mensupport sampai tahun 2024 berakhir. Saya kira itu. Baik, ini sudah ada jawaban begitu dari Pak Sugeng dan Nasdem. Pak Andreas seperti apa menanggapinya?
Ya, seperti yang tadi saya katakan juga, artinya ya, di politik itu apapun narasi yang kita bangun, toh akhirnya masyarakat menilai realita perilaku politik yang kita ditampilkan itu. Bahwa ya integritas politik itu merupakan suatu hal yang penting dan perlu dijaga oleh masing-masing partai, karena itu akan menjadi trust, kepercayaan masyarakat terhadap partai, juga terhadap ya individu-individu yang berpolitik gitu. Dan semua rekam apalagi sekarang rekam digital itu kan sangat mudah, sangat terang benderang gitu. Sehingga di sini nanti ya masyarakat lah yang akan menilai. Soal di dalam pemerintahan ya itu wilayah Pak Presiden untuk mengambil sikap dan Tapi mengambil keputusan ketakutan soal yang itu. disebutkan tadi Nah, saya terjawab kira ini begitu Pak terbuka sejauh oleh kita Pak ya. Sugeng. Pak Andreas, seperti apa? Ketakutan yang mana, Mas? Tadi kemudian kita dengar di rilis atau statement kemudian dari Pak Sekjen Pak Hasto mengatakan bahwa ada ketakutan tidak akan diteruskan program dari Presiden Joko Widodo kepada Anies Baswedan misalkan ketika nanti jadi. Tapi Pak Sugeng sudah menyatakan bahwa komitmennya terhadap hingga 2024 masih akan ada. Seperti apa kemudian Anda menjawabnya? Ya itu tadi gitu, narasi politik, narasi di dalam menyampaikan berbagai macam sikap itu kan bisa saja kita sampaikan, tapi akhirnya toh real politik di lapangan ya masyarakat menilai bagaimana, karena semua ini kan bukan politisi-politisi baru kemarin sore gitu, karena sudah cukup lama dan orang bisa melihat bagaimana rekam jejak dari baik partai maupun politisinya gitu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, satunya kata dan perbuatan itu penting gitu. Integritas politik itu ya saya kira dalam politik merupakan salah satu hal yang menjadi ukuran bagaimana kita berpolitik, dan di PDI Perjuangan itu sangat dijaga hal seperti itu. Baik. Saya akan minta tanggapan dari Mas Hanta, namun kita akan jeda sejenak. Kita akan bahas nanti di segmen kedua. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan melanjutkan dialog terkait dengan Anies mencapreskan diri retak koalisi Jokowi. Saya akan menanyakan tanggapan kepada Mas Hanta. Kemudian Nasdem telah mengatakan komitmennya koalisi, tapi ketakutan masih ada begitu rasanya dari PDIP. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Hanta? Ya, saya kira ini bedakan dulu dengan 2024 nanti. Tapi pada saat ini, jika langkah politik atau terobosan politik yang cukup berani dari Partai Nasdem ini kemudian membuat Presiden tidak nyaman, ya saya kira Presiden punya hak prerogatif ya. Seperti tadi ada statement dari Pak Sugeng, ya bisa untuk mengoreksi posisi Nasdem di dalam pemerintahan. Tapi jauh dari di luar itu, menurut saya Bram, yang patut ya kabar baik bagi demokrasi bagi saya ketika ada deklarasi potensi ya, baru potensi Nasdem, Demokrat dan PKS, kita menghindari kemungkinan ada calon tunggal. Kan bisa jadi misalnya Nasdem semua partai dalam pemerintahan semua satu calon mendukung pasangan A dan B misalnya. Sisanya adalah Demokrat dan PKS. Kalau Demokrat dan PKS tidak cukup membuat poros koalisi, dan kalau itu yang terjadi kan tidak ada. Yang kedua, isu yang cukup kencang bahwa dituduh diasumsikan seolah-olah disetting akan ada dua calon, kedua-duanya disetting orangnya Jokowi semua, all the president men semua, istilahnya begitu. Tetapi dengan adanya muncul Anies, berarti otomatis robohlah kemungkinan atau prediksi itu. Jadi ada kemungkinan lawan-lawan politiknya, sehingga saya kira implikasi politiknya Bram yang menarik menurut saya ini, kalau dari tema CNN ini retak koalisi Jokowi, saya kira mestinya tidak, tapi potensinya cukup besar dalam berjalan pemerintahan. Karena pemerintahan Pak Jokowi ini masih 2 tahun, tetapi di saat yang sama Nasdem misalnya sudah punya calon sendiri. PD Perjuangan nanti bersama siapa sudah punya calon sendiri. Nah, satu sisi memang sedang berkoalisi dalam pemerintahan sampai 2024, tetapi di sisi yang lain ada potensi keretakan koalisi itu. Implikasi lainnya, poin yang kedua, meskipun sekarang ada porosnya bisa 4 potensi, saya membaca kemungkinan hanya 3 maksimal dan kemungkinan bisa menjadi 2 poros terkonsolidasi. Nah, mengapa ini menjadi ramai? Poin saya ini catatannya, karena Nasdem mencalonkan capresnya Anies Baswedan dan mitra koalisinya adalah
Demokrat dan PKS. Mengapa? Karena PDI Perjuangan sejak awal sekjennya Pak Hasto, Mas Hasto mengatakan kecil kemungkinan bagi PDI Perjuangan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Di saat yang sama, Nasdem membangun koalisi dengan dua partai itu. Kemudian dengan Anies Baswedan, tadi ya dari statement Pak Andreas juga. Nah, kalau saya mengistilahkan posisinya berjarak dengan kekuasaan. Karena Nasdem membangun koalisi dengan dua partai di luar pemerintahan, mendukung capres yang dianggap berjarak dengan kekuasaan atau berjarak dengan Pak Jokowi. Nah, yang itu membuat politik tidak nyaman. Meskipun mungkin secara sistem politik ketatanegaraan ya oke-oke saja. Tetapi inilah dinamika. Kalau saya sering candakan, ya dinamis Pak Hasto punya hak untuk menyampaikan statement itu, Nasdem juga punya hak untuk meresponnya. Tapi kita tidak tahu, politik ke depan kan masih dinamis. Bisa jadi Pak Sugeng dan Pak Andreas ini nanti duduk bersama. Ujungnya dia berkoalisi, mungkin saja dalam politik. Nyatanya Nasdem dan PDI Perjuangan hampir 10 tahun bersama. Jadi ya ini reak-reak politik yang saya kira potensi dinamika semakin kencang semakin besar. Tetapi pergerakan politik, baik statement yang dibuat oleh Sekjen PDI Perjuangan maupun keputusan Partai Nasdem mendukung Mas Anies Baswedan ini menurut saya membuat polar politik cenderung terkonsolidasi. Terkonsolidasinya apa? Karena saya misalkan ada giumnya gini, kawannya musuh kita itu adalah lawan politik kita. Atau dengan kata lain, lawannya musuh kita adalah kawan kita. Dalam makna lawan kompetisi ya. Nah, karena itulah Nasdem berkawan atau membangun aliansi politik yang berseberangan dengan pemerintahan, dengan PDI Perjuangan, termasuk terjadi seperti itu. Kenapa? Faktor pemersatu tiga partai ini, Mas Sugeng, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Apa pemersatunya selain kebutuhan 20%? Menurut saya pemersatunya adalah, saya ingin menyebutnya Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Karena tadi posisi mereka di luar pemerintahan pun sebaliknya nanti Bang Andreas, Pak Jokowi dan Ibu Mega yang orang ragukan, wah ini bisa pisah dua, ini semakin terkonsolidasi, akan bersatu karena lawan politiknya kuat juga. Di sana ada Pak Surya, ada Pak SB. Kalau terjadi ya, ini faktor-faktor yang saya kira Mas Ganjar, Mbak Puan dan seterusnya akan menjadi perhitungan Bang Andreas yang cukup kalkulasi yang semakin serius ini, Mas Sugeng. Ternyata Anies maju nih. Kita nggak main-main nih. Mas Andreas juga akan menyiapkan calon kuat juga. Berarti kalau Anda katakan konsolidasi semakin kuat, petanya semakin terpatok dengan jelas begitu, jangan-jangan ini menepis keraguan publik yang mengatakan misalkan jangan-jangan suara PDIP ini belum tentu suara istana begitu terkait dengan keraguan soal Nasdem ini. Seperti apa Anda melihatnya? Iya, saya kira PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang sangat otonom, yang kuat, tidak bisa disamakan dengan istana. Saya mengiyakan itu. Silakan Bang Andreas mungkin yang lebih paham yang di dalam partai. Ya saya kira hal yang terpisah ya, meskipun di dalam pemerintahan, tetapi PDI Perjuangan termasuk punya keputusan-keputusan politik terkait dengan partainya. Sehingga setiap partai ya ke depan itu yang harus diperhatikan, ini poin paling pentingnya. Kalau Pak Jokowi masih incumbent, ada calon presiden 2024, ya saya kira memang ini tidak boleh dilakukan oleh Nasdem. Nah, problemnya sekarang memang Pak Jokowi itu bukan calon presiden lagi di 2024. Ini yang saya kira yang mungkin dinamikanya akan cukup kencang. Dan yang menariknya ini, Bram, dua partai ini, PDI Perjuangan karena partai terbesar, dia eksklusif punya tiket, mau berkoalisi dengan siapapun, nggak berkoalisi pun bisa maju sendiri. Kemudian Nasdem itu menjadi penentu pendulum dua dinamika politik yang berjalan. Dua partai ini penentu dalam pembentukan poros-poros polar politik. PDI Perjuangan itu menentukan nanti poros menjadi 3, bahkan bisa 2 dikumpulkan. Ini kan kalau PDI ngumpul semua jadi 2. Pun Nasdem, kalau Nasdem gabung, nah kesulitan tuh. Anies dan dua partai di luar pemerintahan mendapatkan tiket partai. Jadi para kandidat kuat tadi, dia dapat dukungan publik dalam fase kandidasi. Sekarang ini mencari boarding pass. Saya ingin mengatakan bahwa suka atau tidak suka partai lain, PDI Perjuangan terutama nomor 1, yang kedua dan Nasdem, itu menentukan poros koalisi yang akan berubah total kalau dua partai ini bergabung. Nah, kalau dua partai ini misalnya PDI Perjuangan dan Nasdem berada di poros yang sama, petanya berubah. Tapi kalau sekarang seperti prinsip Poltering Indonesia membuat poros koalisi, kecenderungannya mengarah ke sana. Baik. Nasdem dan PDI Perjuangan berpisah. Ya, Mas Hanta, saya akan mengkonfirmasi kepada Pak Andreas seperti apa kemudian. Jangan-jangan sekarang riaknya ada, tapi jangan-jangan nanti berkoalisi begitu, Pak Andreas.
ya politik PDI Perjuangan itu bukan hanya sekedar politik kekuasaan. Ya bagaimana kita mengejar kekuasaan dan kemudian membagi-bagi kekuasaan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menghadapi berbagai persoalan ini, dan yang sekarang yang realita yang kita hadapi seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden sendiri, bahwa kita menghadapi berbagai tantangan, dan tantangan ini membutuhkan soliditas kerjasama yang kompak ya di dalam proses pemerintahan berjalan ini, ya sambil ya kita juga mempersiapkan diri menghadapi ya 2024 dan menuju pada ya kita mengkonsolidasi kepemimpinan nasional yang berikut gitu. Saya kira itu poin-poin yang juga disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Hasto di dalam pembicaraan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega di dalam pertemuan kemarin gitu. Karena itulah bagaimana ya orang dengan bobot politik ya sebagai presiden dan juga sebagai senior ketua partai dan di sini ya pengusung utama dan koalisi pemerintahan ini membicarakan persoalan kebangsaan gitu. Nah itu yang kita dahulukan ketimbang ya kita ya kalau apa yang Pak Mas Hanta sampaikan sebagai seorang pengamat, ya saya kira sah-sah saja dan bisa dilakukan. Tapi ya sebagai politisi dari posisi PDI Perjuangan, kami melihat bahwa bagaimana menyelesaikan, menghadapi berbagai macam persoalan itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya sekedar berbicara soal bagaimana meraih kekuasaan demi kekuasaan ke depan. Baik, tapi kemudian tadi Pak Andreas Mas Hanta menyebutkan alasannya jangan-jangan bukan soal tidak percaya programnya tidak lanjutkan, tapi kemudian berkoalisi dengan pihak yang ada di luar istana begitu. Bagaimana PDIP menanggapi ini, Pak? Ya itu fakta yang ada, gitu. Itu fakta yang tidak perlu ditanggapi dan itu sudah itu yang terjadi gitu. Itu fakta yang politik sekarang gitu. Sementara PDI Perjuangan tidak meributkan soal ya tiap partai punya hak dan ininya masing-masing gitu untuk mencalonkan, silakan aja gitu. Tapi buat PDI Perjuangan bagaimana ya konsolidasi kita, pertama kita menghadapi situasi ini, dan itu juga disampaikan oleh Presiden yang bertanggung jawab terhadap proses kekuasaan yang berjalan sekarang. Baik, jangan-jangan itu yang penting yang sekarang kita bicarakan. Baik, Pak Andreas, jangan-jangan ini kemudian desakan dari partai kepada Pak Jokowi agar segera mengambil tindakan begitu di internal kabinet mungkin? Oh itu hak prerogatif Presiden. Supaya Presiden Jokowi sangat matang dan dewasa untuk menilai. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sugeng, seperti apa menanggapinya, Pak? Ya, saya kira begini. Ini kan antara interpretasi ya, lagi-lagi. Tadi meskipun ada fakta-fakta, fakta itu kan tidak lepas juga dari interpretasi ya, seolah-olah lantas dengan mencalonkan Anies kita keluar dari koalisi. Itu interpretasi dari sejumlah fenomena, sebagaimana juga disampaikan Bung Andreas tadi. Tetapi juga ada sebuah fakta bahwa kami sebagai partai pendukung pemerintahan ini adalah tetap memegang nilai-nilai moral etik sebagaimana layaknya sebagai partai pendukung pemerintahan ini sampai tahun 2024, dan itu akan kita tunjukkan dari berbagai kebijakan yang kita tahu betul, sebagaimana juga itu menjadi bahasan kami bagaimana kita menghadapi krisis energi. Kebetulan saya di Komisi 7 itu sangat-sangat terasa betul bagaimana kelangkaan energi mengakibatkan tingginya energi dengan sejumlah kebijakan yang kita harus rumuskan. Itu jelas sekali. Saya dengan mitranya misalnya Pak Menteri SDM itu bagaimana merumuskan termasuk dengan Pertamina khususnya menyangkut tentang minyak dan gas, itu tetap bagaimana dalam kerangka bagaimana pemerintahan ini dapat menjalankan fungsi pemerintahan sebagai juga pelayan masyarakat yang baik, itu tetap kita tunjukkan. Ini sekali lagi fakta lain. Diinterpretasikan karena kita mencalonkan Anies Baswedan untuk kepentingan tahun 2024, sekali lagi itu hak setiap orang untuk menginterpretasikan. Hanya kami menghimbau, janganlah diukit-ukit seolah-olah kita ini, kita punya moral hasad yang kita segera mau keluar dari koalisi. Ada sebuah fakta, disinilah namanya kita sebagai partai politik memang diuji sebagaimana Pak Andreas tadi mengungkapkan, nanti masyarakat juga yang akan menilai. Sekali lagi, hak prerogatif Presiden dengan apapun yang ditunjukkan oleh Nasdem, seperti tadi misalnya lantas ada reshuffle dan sebagainya, itu sekali lagi itu hak prerogatif Presiden. Kita tidak akan terpancing bahwa seolah-olah kita menjadi vis-a-vis dengan pemerintahan. Kenapa? Karena situasi
membutuhkan kekompakan kita. Situasi lagi tantangan luar biasa besar, baik ekonomi, politik maupun tantangan-tantangan lain yang sangat baik dalam konteks kawasan maupun dalam konteks negeri. Kita membutuhkan soliditas kita, termasuk peran kita harus solid. Saya kira itu. Termasuk ini menarik kemudian kami dari Nasdem sadar itu gitu. Ya, Pak Sugeng, ini menarik kemudian Anda sudah mengatakan soal jangan-jangan akan di reshuffle begitu. Saya akan menanyakan kepada Mas Hanta, apakah jangan-jangan ini menjadi tanda begitu dari PDIP kepada Pak Jokowi, apalagi kemudian ada desakan dari sejumlah relawan agar Menteri Nasdem mundur dari kabinet, tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, CNN Indonesia Newscast akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan melanjutkan dialog Anies Capres retak koalisi Jokowi. Saya akan ke Mas Hanta. Apakah kemudian ini menjadi tanda begitu, menjadi desakan agar segera ada reshuffle, Mas Hanta? Ya, yang pertama reshuffle sepenuhnya ya adalah wilayah hak prerogatif presiden. Kalau Presiden Jokowi merasa tidak nyaman atau langkah politik Nasdem itu dianggap bagian membuat presiden tidak nyaman, saya kira itu sah-sah saja. Kapanpun presiden untuk melakukan itu. Meskipun mungkin Pak Sugeng juga belum tentu tidak suka, bisa jadi suka juga, ditunggu oleh Nasdem, Bang Andreas. Kalau kemudian dikeluarkan menterinya, kemudian bisa misalnya dikapitalisasi, sedang berada dalam pemerintahan untuk meraih, memperkuat simpati publik. Karena kita tahu ada implikasi ya, implikasi di mana ketika ketika pada saat itu Jokowi misalnya ingin mengumumkan reshuffle kapanpun, itu adalah kapan presiden mau pasti bisa dilakukan. Nah, persoalannya adalah Nasdem ini sedang mengalami dilema juga setelah memutuskan seperti ini. Dilemanya apa? Satu sisi pemilih Jokowi pasti berpotensi pergi, mengalami degradasi dukungan kepada Nasdem, mungkin yang kecewa kepada Nasdem. Tapi di saat yang sama ada potensi pemilih Anies bergabung ke Nasdem. Nah, kalau kemudian Nasdem mendapatkan tanda petik sanksi dari Pak Jokowi, dikeluarkanlah para menterinya dalam reshuffle kabinet misalnya, kemudian semakin heroik, kemudian Nasdem di luar pemerintahan, nah itu bisa dikapitalisasi, mendapatkan simpati publik, sehingga semakin jelas posisinya, mungkin yang bisa dibaca oleh publik. Nah, satu catatan saya, meskipun ini hak partai ya, karena Pak Jokowi bukan incumbent, beda kalau Pak Presiden Jokowi masih maju dari 2004, itu secara etik dilanggar oleh Nasdem. Tapi ini kan Presiden Jokowi bukan calon presiden. Cuma waktunya menurut saya timingnya terlalu cepat memang, karena kepemimpinan Pak Jokowi itu masih sekitar berapa hari, masih 2 tahun lebih ya Bang Andreas ya, sekitar 2 tahun, artinya masih lama. Sementara di saat yang sama sekarang Nasdem sudah punya capres sendiri. Itu yang saya kira kurang aptiknya di situ, terlalu cepat sehingga di saat yang sama kalau preferensinya Partai Nasdem beda dengan preferensinya Pak Jokowi. Di 2024 itu sedikit banyak agak mengganggu. Tetapi di saat yang sama dilemanya Partai Nasdem beda dengan partainya Mas Bang Andreas PD Perjuangan. PDIP mengumumkan di ujung sehari sebelum pun bisa Ibu Mega. Kenapa? Sudah lebih 20%, tinggal diumumkan maju. Sementara kalau Nasdem tidak bisa, baru berapa 10%, sehingga butuh waktu untuk membangun koalisi dengan PKS kah, dengan Demokrat kah, dengan siapa. Sehingga butuh waktu untuk mengangkat, memberikan panggung pada Anies. Nah, ini yang membuat dilema bagi Nasdem. Saya kira ada risiko politik yang harus diambil. Terlalu cepat, tapi kalau terlalu lambat juga nanti di 2024 mereka tidak bisa mengambil peran yang eksistensi yang signifikan atau strategis di kontestasi 2024. Baik, Mas Hanta, berarti artinya ketika Anda sudah menyebutkan potensi implikasi, misalkan akan dikapitalisasi untuk meraih simpati publik, seberapa besar akhirnya potensi dari reshuffle akan terjadi kemudian? Saya kira kalau prediksi saya dalam waktu dekat ya, dugaan saya tidak akan ada reshuffle kabinet, dan Pak Jokowi termasuk dan timnya punya hitung-hitungan politik. Tidak kecil kemungkinan kalau kemungkinan dalam waktu dekat gara-gara mendukung Anies lalu kemudian direshuffle lah kabinet. Nanti dorong-dorongan ini ada yang meminta menterinya dong mundur kalau begitu. Kalau gitu silakan, kalau dari Nasdemnya kalau gitu prerogatif presiden mau melakukan reshuffle kapanpun bisa. Sehingga saya kira
Kalau dalam waktu dekat tidak ya, saya kira. Dan saya pikir kurang baik juga bagi Pak Jokowi. Reshuffle kabinet itu tidak hanya pertimbangan politik, dilakukan harus berdasarkan kinerja, berbasis kinerja. Apalagi meskipun kita multi partai, kita kan presidensial. Jadi harusnya adalah basis kinerja. Seperti Bang Andreas juga katakan tadi. Jadi bukan soal kekuasaan saja. Publik akan menilai, persepsi publik akan diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya kira ini waktu bagi Nasdem seperti mengatakan tadi tetap komit dalam pemerintahan, tetapi di saat yang sama saya kira Pak Jokowi ya sebagai pemilik hak prerogatif tinggal nyaman atau tidak dalam perjalanan ke depan. Tapi kalau soal partai misalnya antara Pak Sugeng dan Pak Andreas itu ya saya harus mengatakan sejak objektif agak terganggu relasi di dalam pemerintahan karena satu sudah punya capres yang kemungkinan berpotensi beda gitu. Baik. Tapi kalau orang memprediksi saat ini Bram bahwa PD Perjuangan dan Nasdem akan berpisah itu bukan kejutan ya. Potensi dirilis kami Polteng Indonesia rilis pada saat itu secara terbuka ya Pak Sekjen ada diundang, kami juga mengundang Waketum Nasdem, Pak Sekjen PD Perjuangan pada saat itu mengatakan ya kemungkinan arahnya pengen dua poros. Dan yang dua poros di luar pemerintahan itu ya seperti PKS dan Demokrat mungkin plus Nasdem. Nah, ada potensi ini akan ada kekuatan besar bisa terjadi. Kekuatan besar itu dalam makna koalisi besar ya, yang dibangun oleh PD Perjuangan bisa head to head dua pasangan ini. Meskipun potensi tiga pasang masih cukup besar kalau Pak Prabowo tetap menjadi capres. Baik, Mas Hanta, gitu, ini saya tanyakan langsung kepada Pak Sugeng. Begitu, disebutkan tadi Mas Hanta berpisah bukan kejutan dan juga banyak sekali kemudian desakan untuk mundur atau reshuffle. Bagaimana Nasdem melihat ini? Iya, jadi begini, kita sekali lagi kita memegang teguh moral etik dalam berpartai, dalam berpemerintahan dan sebagainya, sebagaimana ini pemerintahan presidensial disusun atas multi partai, maka ada koalisi-koalisi. Kita tetap pegang teguh itu. Moral etik itu kita pegang teguh. Kalau kita sudah komitmen sampai tahun 2024, ya akan kita lanjutkan dengan berbagai kebijakan yang akan kita kawal sebaik mungkin bagaimana pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin ini tetap menjalankan pemerintahnya secara baik. Ingat kita juga sekali lagi tantangan-tantangan yang luar biasa besar ini memerlukan, kita sadar betul memerlukan soliditas kita bersama. Kenapa? Kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu selalu diingatkan oleh Ketua Umum kami, Pak Surya Paloh. Maka tidak ada niatan sedikit pun kita untuk keluar dari koalisi. Akan tetapi kan sekali lagi. Akan tetapi karena hak prerogatif, apalagi kalau Pak Jokowi lantas merasa tidak nyaman karena ada atas desakan relawan misalnya, ya lah ya monggo saja. Dalam posisi itu maka Partai Nasdem sudah barang tentu akan menjalankan fungsi politik secara baik saja. Jadi kita juga tidak akan lantas menangis atau meratapi sedemikian rupa. Kalau Mas Hanta mengatakan tadi dikapitalisasi begitu, apakah akan seperti itu kira-kira Pak Sugeng? Secara elektoral mungkin ya bisa. Iya, dikapitalisasi dalam pemerintahan. Sebagai partai politik kan harus punya planning, punya rencana dengan berbagai pendekatan yang kita hitung. Bayangkan kalau kita hari ini, mohon maaf, menunggu godot kalau istilahnya Rendra. Apa kita tidak celaka sebagai partai politik? Kan kita juga ingin sebagai partai politik berperan aktif dalam proses demokratisasi yang itu tetap demokrasi prosedural. Sekali lagi dengan prosedural moral dan etik yang baik. Ini yang sedang kita tunjukkan. Baik, Pak Sugeng. Sekali lagi kalau toh kita berbeda dalam Capres tahun 2024, tetap kita bekerja sama sebagaimana kita tunjukkan oleh para founding father kita. Soekarno-Hatta kurang secara ide dan gagasan kadang-kadang berseberangan, tetapi tetap ditunjukkan sebagai satu kesatuan Tritunggal meskipun dalam ujung tertentu misalnya bisa berpisah mereka. Tapi kami sekali lagi moral etik itu yang tetap kita jaga. Baik, terakhir saya akan minta tanggapan Pak Andreas. Ini menjadi komitmen begitu menurut Nasdem hingga 2024, tapi soal setelahnya adalah jalan yang berbeda. Pak Andreas, seperti apa terakhir? Kalau itu sih semua orang juga udah tahu, Mas. Dalam arti bahwa ya apa yang secara formal kan ya seperti itulah yang seharusnya gitu. Cuma apa ya seperti yang tadi saya katakan tadi gitu bahwa ya masyarakat menilai, masyarakat bisa melihat realita-realita politik yang ada dan ya buat PDI Perjuangan ya kita menjaga betul integritas
satunya kata dan perbuatan. Baik. Ya kalau seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi, analisa-analisanya bagus sekali gitu. Kalau mau dikapitalisasi, kenapa nggak mundur sekalian misalnya, Mas Sugeng gitu. Artinya ya sekaligus untuk mengkapitalisasi itu gitu. Kenapa harus tunggu di ini gitu, tunggu di ini oleh presiden. Tapi ya itu adalah hak masing-masing partai tentunya. Baik. Dan tentu Baik, soal kabinet adalah hak prerogatif presiden. Tapi Baik. secara politis ya itu mungkin untuk dilakukan gitu. Baik, ini saya tanyakan langsung pada Pak Sugeng. Kata Pak Andreas, mengapa tidak mundur sekalian begitu, Pak Sugeng? Terakhir. Sekali lagi, hari ini kita tetap berpendapat bahwa kita tetap mau mensukseskan presiden dan wakil presiden yang kita usung di tahun 2019 yang lalu, termasuk sejak tahun 2014 yang lalu. Kita tidak ingin ada implikasi, saya yakin sekecil apapun ada implikasinya. Kalau kita lantas mundur hari ini, saya tahu mungkin tidak sebesar kalau PDI misalnya, tapi itulah dalam kita bernegara dan berbangsa. Masing-masing kita akan berperan. Saya seyogianya kami ini di Nasdem tetap akan mengawal atau tetap akan bersama dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai tahun 2024. Kalau tidak ada dinamika, mohon maaf, yang memaksa kami lantas entah itu dipinggirkan atau dikeluarkan sebagaimana statement Hasto tadi. Saya bersyukur mudah-mudahan memang kompak ya antara presiden dan PDI seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Baik, Pak Sugeng. Namanya kita bersyukur betul kalau presiden dengan PDI kompak. Sekali lagi ini justru yang kunci yang cukup penting karena mohon maaf kami juga mendapat informasi, mudah-mudahan informasi kami salah. Bung Hamta juga saya kira tahu. Sekali lagi yang kita doakan adalah kompaknya PDI dengan Pak Jokowi. Baik. Pak Sugeng, saya sudah bisa mendapat poin Anda. Kita akan lihat nanti seperti apa kemudian apakah akan berubah atau jangan-jangan seperti kata Mas Hanta, riak-riaknya ada, jangan-jangan terakhir berkoalisi begitu. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Sugeng, Ketua DPP Partai Nasdem. Kemudian ada Pak Andreas, politikus PD Perjuangan, serta Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Salam sehat. CNN Indonesia Newscast akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.